Selamat malam, teman-teman. Oke, weekly analisis tengah malam, jam 1 dini hari, tanggal 12 bulan 2, 2023. Agak sempet coy, saya baru sempet bikin weekly analisis. Oke, kita lihat ya teman-teman. Ini plan eh, minggu lalu, ya, DXY, dollar index, ya teman-teman lihat ya. Saya berpikiran bahwa supply ini akan break, ya. Saya berpikir bahwa supply ini akan break. Tapi at least dia akan turun ke demand ini. Ya, Anda lihat, kita cek ya, supply ini akan break. Kita coba lihat ya satu, ya. Supply ini akan break, turun di sini. Cuman ternyata nggak sampai dia ke sini. Ya, dia nggak sampai ke sini. Teman-teman boleh lihat, ya. Dia hanya mungkin bertukar antara R dan S ini. Ya, support dan resistance ini bertukar. Nanti kita cari analisa lanjutannya ya. Lalu DXY, jadi dia merespon supply ini, membuat sebuah reaksi dan dia turun. Lalu next, tapi sayangnya turunnya hanya ke sini ya teman-teman ya. Resistance become support ini ya. Sudah saya tandai. Lalu si gold ya. Nah, ini plannya kemarin si gold. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, dia akan ke supply ini dan turun ke bawah. Supply ini dan turun ke bawah. Ya, Anda lihat. Before, ini after. Nyangkut di supply ini. And then dia turun. Dilebihin dikit tapi ya teman-teman. Sempat dilebihin dikit. Cuman targetnya ini belum sampai. Nanti akan kita bahas. Target turunnya belum sampai. Nah, ini gold. Malah iklan. Tunggu sebentar. Sudah saya mute kok, santai aja. Jadi nggak berisik. Ya biar jelas before afternya. Harapan saya kenapa saya tunjukin hal itu. Kalau teman-teman itu bisa mapping dengan baik, market itu bisa Anda baca. Ya, market itu bisa Anda baca. Ini Playa Sweet. Fake out adalah sebuah potensi. Bisa iya, bisa tidak. Ya, potensi fake out. Tunggu reaksi. Ini targetnya ke sini. Ya teman-teman. Mungkin dia akan 12 naik lagi setelah itu. Masuk sini atau ini masuk sini. Tapi arahnya sepertinya akan naik lagi ke atas. Kita lihat di Swiss. Ya, masuk sini tapi arahnya akan naik lagi ke atas. Seperti ini akan naik lagi ke atas. Ya teman-teman ya. Kita lihat lagi Nasdaq. Ya, Nasdaq tunggu konfirmasi. Engulf, pullback. Ya teman-teman. Engulf, pullback. Targetnya ke demand ini sebenarnya. Atau ke resisten. Ya, yang saya kasih garis ini. Ya, ini ya teman-teman ya. Engulf demand dulu, pullback baru ke sini. Teman-teman boleh lihat di Nasdaq. Ya, ini targetnya. Target sudah sampai. Engulf dulu, pullback. Ya, ini kan pullback itu teman-teman. Pullbacknya kemana? Ini ada QM di sini sebenarnya. Kalau Anda jeli. Ya, kalau Anda jeli di situ ada QM. Jadi 4 plan yang saya share di weekly analysis berjalan dengan cukup baik. Ya, sekarang kita ke sini. Semua indeks US dulu. Ya teman-teman. Nah,
Satu minggunya kelihatan ya. Satu minggunya kelihatan ya, dia hijau-hijau ya. Kalau monthly ya coba kita cek dulu. Oke. Intinya dia break. Demand ini break ya. Demand ini dia break ya. Demand ini dia break. Kelihatan ya teman-teman ya. Dan hati-hati. Ini resisten-resisten di break sudah ditukar. Nah, apakah ini US akan menguat lagi nih? Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah US akan strong lagi? Nah, apakah US akan strong lagi? Nanti kita samakan dengan fundamental. Ya, jadi tujuan saya melihatkan before after tadi apa? Biar teman-teman itu serius. Ayo, belajar benar-benar teman-teman. Biar Anda bisa baca harga, baca arah harga. Ya, Marlin nampak seperti ini. Apakah arahnya dia ke atas? Weekly. Nah, weekly-nya apakah dia mau ke atas? Bisa saja. Bisa saja. Kenapa bisa saja? Ini sudah ada perjalanan compression yang melelahkan. Gayanya melelahkan ya. Ya, perjalanan compression yang melelahkan. Memang sengaja di break, di engulf di dunia ini. Tapi dia punya arah ke atas. Sepertinya begitu. Nah, di sini ada satu uh, line yang saya cukup harus perhatikan. Ini line, ya teman-teman. Dan ini pun ada line, lower high. Kita lihat nanti ada apa di sana. Dari weekly ya. Turun ke H1. Nah, Anda lihat teman-teman. Ya line ini sepertinya itu berisi supply. Wow, berisi supply. Ya, kita lihat bareng-bareng. Saya benerin dulu. H4 seperti ini ya. Lower high, lower high, lower high di clear. Belas ke atas. H4-nya kayak mana? Nah, kayak ini H4-nya. Ya teman-teman. Saya tipisin. Nah, sebenarnya area-area supply di sini ini masih menahan harga. Ini masih menahan harga. Cuman dari kondisi ini, saya berpikiran bahwa ini keputusan penting sebenarnya. Ini keputusan penting dari US dari kondisi ini. Yang saya luruskan. Nah, kalau kita luruskan begini ini sudah hampir bertukar, teman-teman. Ya, hampir bertukar. Kalau dia mau break atas lagi, dia punya arah ke sini. Ini ya, atau arahnya ke sini. Nah, arahnya ke supply yang atas itu, teman. Nah, cuman Anda harus tahu bahwa dia kalau ke atas, kalau dia ke atas, kondisinya sudah begini. Nah, target Anda nggak jauh, takutnya ini begini lagi. Paham ya teman-teman? Takutnya begini lagi. Jadi kalau Anda sell di sini, kualik. Jika Anda sell, cari reaksi. Ya teman-teman. Sell cari reaksi. Targetnya mana kalau Anda sell di sana? Ini aja. Target. Targetnya cuma ini. Takutnya dia jadi flip lagi, berbalik ke atas. Ya, oke.
Tapi kalau dia nggak mau naik, tapi dia maunya turun, ini jadi tempat persinggahan harga mungkin. Mungkin, mungkin. Ya cuma kalau US strong lagi Anda harus lihat skenario yang pertama ini. Ini skenario pertama. Ini skenario kedua. Apakah dari sini dia akan naik lagi? Ya teman-teman. Ada dua skenario yang bisa terjadi. Hati-hati. Sel cari reaksi. Targetnya hanya ini. Nggak jauh-jauh. Oke? Lalu, kita ke gold. Nah, gold ini yang tadi ini ya teman-teman ya. Broken ke bawah ya. Ada broken ke bawah. Coba kita cek lagi. Bagaimana sih time frame besarnya sebenarnya? Hmm. Time frame besarnya masih kelihatan merah. Ya, monthly-nya. Weekly-nya seperti ini. Dia close hampir dekat dengan open. Hati-hati sideway. Karena waktu kemarin dia close hampir dekat dengan open, ini market seperti ini di weekly ya. Close dekat dengan open kayak gini. Ya teman-teman. Close dekat dengan open, nah ini pelan. Beberapa minggu ya. Ya, close dekat dengan open, kecil-kecil marketnya. Ini juga kecil-kecil dulu baru dia boom ke atas. Ya, jadi kalau dia close seperti ini, jadi potensi dia akan range lagi, bikin range lagi, ya, bikin range lagi. Nggak jauh dari area itu, nggak jauh dari area ini. S1. Nah, kita lihat. Nah, di kondisi ini teman-teman, ini kan calon range ya. Ini calon range ya. Nah, nanti dia keluar ke atas atau ke bawah nanti kita masih tanda tanya ya. Teman-teman lihat initial demand, ini support-support yang di break ya, turun lagi 4 jam. Nah, kalau kita lihat seperti ini area di bawah ini ya. Ini bekas manipulasi. Karena ada lower low tapi tiba-tiba press boom ke atas. Nah, di sini teman-teman, di sini ya, kalau Anda lihat, bentar saya kecilkan dulu, saya pendekkan dulu. Ya dari gold ini low, ya, ini lower low, ya teman-teman, saya hapus. Ini pun lower low lagi, oke, kelihatan ya. Nah, market berpotensi, apakah dia akan naik ke atas? Baru lanjut ke sini. Potensi ya teman-teman, tidak 100% betul. Supply ini demand ya. Anda cari 1883, 1891 resikonya. Demand ini sudah di clearkan. Ya, demand ini yang menahan harga sudah clear di sini. Lalu di sini kalau saya lihat lagi dia satu,
Kita cek bareng-bareng. Ini looks like ada human, cuman belum sampai. Atau sudah sampai ya sebenarnya ya? Ya, atau sudah sampai ya ini ya teman-teman ya. Ya. Oh, nitik dikit ya. Oke, jadi seperti ini ya. Harapan saya lihat di tabel besar, ini price bisa ke atas lagi. Ya, ke atas lagi. Ya, ini dia bisa ke atas lagi. Teman-teman cari decision point-nya. Ya, kalau mau sell atau cari sell di atas. Ya, Anda bisa cari decision point-nya. Area besarnya mana? Area besarnya ini. Hati-hati. Ya, oke. Ini sudah ada higher high, higher high. Nah, mungkin dalam perjalanan bisa juga. Jadi dia begini, gini, gini, gini. Sekali lagi, baru jatuh. Ya, bisa saja. Kita ikuti direction. Hati-hati kalau dia break, akhirnya langsung masuk supply. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi ini plan untuk gold. Kalau misalnya dia memang ternyata demand ini direspon ya teman-teman ya. Demand ini, ya si demand ini direspon. Si ini, nah, si ini ternyata direspon. Ya bisa saja dia ke ini lagi. Ke support yang sudah pernah di break. Ya, ke support yang sudah pernah di break ini. Swing. Baru drop. Ya, jadi pastikan Anda melihat sebuah reaksi di sini. Reversal. Oke. Karena di atas masih ada supply lagi. Ini ada support yang belum jadi resisten. Bisa jadi ada resisten di sini. Support become resisten. Resistennya mungkin akan di sini. Ya, hati-hati gold masih tricky. Jadi tadi kita di XY, kita lihat peluangnya, kita lihat gold, peluangnya seperti apa. Lalu Kanada. Nah, Kanada ini, kalau teman-teman lihat di weekly, monthly dulu ya. Arahnya mau turun teman-teman. Arahnya mau ke bawah. Mingguannya seperti ini. High, lower high. Ya, di sini pun ada low. Nah, oke. Ini ada demand. Nanti kita presisikan demandnya ini. Ya, turun lagi daily. Oke, kelihatan ya. Nah, ini presisikan di sini. Ya, teman-teman. Sini demandnya. Ya, jadi potensinya kalau secara daily, saya akan biarkan dia masuk sini dulu. Mereaksi, baru naik.
ya. Kalau saya lihat secara sisi daily. Tapi kalau saya lihat dari sisi H4, kalau kita lihat di daily-nya tadi kayak gini, ya yang bawah ini demonnya ya, yang harus kita pantau. Tapi kalau kita lihat di H4, H4, nah ini ada chance sebenarnya. Meskipun ini tidak ada break yang baik, ya. Nah, ini ada chance di sini. Jadi mungkin ada dua area tunggu. Bisa di sini, bisa juga di bawah jauh. Ya, ada dua area tunggu. Kenapa area tunggu? Karena kita butuh sebuah reaksi. Ya teman-teman ya. Kita butuh sebuah reaksi. Kalau ini dia naik, targetnya mana dulu? Targetnya ini dulu. Ya guys, ini jadi target dulu. Ya teman-teman, ada dua area tunggu. Di daily dan H4. H4-nya saya zoom in ke 2 jam. Ya, kalau kata-kata untuk naik kayaknya belum. Ya maksudnya dari sekarang dia naik tiba-tiba belum sih. Sepertinya belum. Kalau dia tiba-tiba langsung naik, ya ini untuk arahnya ke bawah lagi. Ya, ini yang bisa kita lihat. Lalu pound sterling dari DXY gold ya, area supply Kanada ada 3 area tunggu, bisa tunggu sell, tunggu buy, tunggu buy. Kita ke pound sterling dulu. Pound sterling ini ada kesan dia seperti mau sideways, teman-teman. Ya, weekly seperti itu, daily-nya kayak gini, ya kayak gini. Eh, daily. Kita lihat di 4 jam. Nah, sebenarnya naiknya ini saya agak curiga, teman-teman. Naiknya seperti sudah mencapai sebuah target. Ya, naiknya seperti sudah mencapai sebuah target. Jadi harap berhati-hati kalau Anda pantau di demand ini. Karena buat saya demand ini sudah nggak fresh. Anda boleh lihat di sini ada ekor merah. Ekor merah. Saya lebih suka pantau zona di sini. Nah ini teman-teman. Ya, jadi kok saya berprediksi ini akan jebol. Kayak begini. Karena sudah masuk target. 1 jam ya teman-teman boleh lihat. Nah, ini cukup riskan ini. Ya, area ini cukup riskan. Sudah touch. After konfirmasi, higher high, diambil order dulu baru naik. Nah, ini order sudah terisi. Takutnya sudah touch. Nah, ini sekarang. Demand ini yang saya tunggu. Oke, demand tersebut yang saya tunggu. Oke, untuk areanya silakan dilihat. Ya, melihat reaksi lebih baik. Melihat reaksi akan lebih baik. Oke, jadi pound sterling simpel saja. Sekarang kita ke Nasdaq. Nasdaq, ya.
Kemarin sudah ada engulf, pullback, dia sudah sampai target. Sekarang bagaimana nih ke depannya? Kalau satu minggunya ngajak ke bawah, resisten di break, ngajak ke bawah, ya. Apakah dia akan ke sini? Untuk naik lagi. Nah, H1. Oke, seperti ini. Apakah ini? Apakah ini? Apakah itu? Kalau melihat dari bahu kiri, ada potensi sih di sini. Secara time frame besar, tapi daily. Kita kalau trading Nasdaq daily agak bangep ya teman-teman. Soalnya resikonya besar, value per poinnya besar. Dan ini dia merespon ini. Supply. Sudah saya sampaikan di minggu lalu. Nah, ini ada resisten. Sudah jadi support nih. Sudah jadi support. Dan ini ada break sedikit ekor saja. 4 jam. Nah, 4 jam ini area yang ditunggu secara daily. Ya, daily. Nah, 4 jam ini teman-teman. Kalau Anda lihat, ini ada low, lower low, break. Ya, ini ada demand. Oke. Kok saya melihat seperti ini? Pull back dulu, baru sini. Ya, atau sini dulu, tapi sepertinya ini bisa saja di engulf dulu, baru sini. Untuk lanjut. Nah, ini begini. Sepertinya area ini di break, baru naik. Baru dia ke sini. Wah, kayak peramal. Ya, teman-teman ya. Nah, ini. Jadi ada dua kemungkinan. Dia bisa naik dulu, Anda bisa cari ini supply, ya, baru dia turun. Atau dia break demand, naik dan lanjut turun. Karena perkiraan saya mungkin akan ada reversal. Atau teman-teman, sekali lagi atau. Ini kan resisten-resisten ya. Atau memang price itu sangat kuat sehingga dia bisa jebol naik lagi ke atas. Ya, ini ada potensi juga. Ya, ada potensi juga. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah gambarkan ada indeks dolar, gold, ya, Kanada, pound sterling, Nasdaq. Ingat, bisa saja minggu depan itu market tidak volatil. Jadi saya harap Anda hati-hati, jangan terlalu mudah untuk melakukan entry. Sabar dulu, tunggu konfirmasi. Dan satu lagi, tujuan saya tadi melihat video dan hasil trading saya, tujuannya apa? Biar teman-teman lebih terpacu untuk belajar trading. Ya, belajar dulu. Nanti akan menghasilkan teman-teman. Setelah Anda memahami dengan baik. Ya, thank you for watching. Sukses selalu dan semoga lancar apapun yang teman-teman kerjakan. Amin.